Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di malam yang gelap ini. Bersiaplah, karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah mencekam tentang kisah dua orang kuli sawah yang jiwanya diguncang oleh kegelapan. Inilah kisah yang kami beri judul, Bayaran dari Orang yang Sudah Mati. Di sebuah warung kopi sederhana yang terletak di pinggir jalan sawah di Ciamis, Junaedi dan Yono, dua buruh lepas asal Jawa, sedang duduk santai. Seperti biasa, mereka bermain catur sambil menyeruput kopi hitam panas, menanti tawaran pekerjaan dari para petani di sekitar. Warung itu sudah seperti markas mereka ketika tak ada pekerjaan. Tempatnya nyaman, meski sederhana, dan pemilik warung sudah akrab dengan keduanya. Sore itu, ketika angin berhembus lembut di antara pepohonan sawah, tiba-tiba suara mesin mobil mendekat. Sebuah kijang merah tua perlahan menepi di depan warung, menarik perhatian Junaedi dan Yono yang langsung menoleh. Dari dalam mobil, keluar dua pria berpakaian rapi. Salah satunya berpenampilan sedikit nyentrik, mengenakan topi koboi dan kemeja kotak-kotak, menambah kesan khas peternak atau pekerja lapangan. Pria ini adalah Pak Samili. Sementara di sebelahnya, berdiri Pak Bambang yang terlihat lebih formal dengan kemeja licin dan celana kain. Pak Samili, dengan nada lantang tapi ramah, memanggil kedua pemuda itu, "Hei, kalian yang di sana, butuh kerjaan?" Junaedi dan Yono, yang memang sedang berharap dapat pekerjaan, langsung menghentikan permainan catur mereka dan bergegas menghampiri kedua pria tersebut. Wajah Pak Samili yang tersenyum lebar memberi kesan hangat, meski di balik itu ada sedikit ketegangan yang tak bisa diabaikan. "Saya Samili, ini Bambang. Kami lagi butuh orang buat jaga peternakan sapi," ujar Pak Samili sambil menunjuk ke arah jauh di balik hamparan sawah yang hijau. Junaedi dan Yono saling berpandangan, merasa tertarik. Namun, saat Pak Samili mulai bercerita lebih lanjut, suasana jadi sedikit aneh. Peternakannya nggak jauh dari sini, cuma sekitar 500 meter. Di tengah sawah sana, lewat jembatan sungai besar. Tapi, belakangan ini para pekerja keluar satu persatu. Kami nggak tahu kenapa, ada yang bilang nggak tahan tinggal di sana. Mendengar hal itu, Yono tersenyum tipis sambil berbisik ke Junaedi, "Ah, paling cuma alasan aja mereka buat kabur dari kerjaan berat." Junaedi hanya mengangguk setuju. Toh, pikir mereka, pekerjaan adalah pekerjaan, apalagi jika bayarannya bagus. "Jadi, gimana? Tertarik nggak?" tanya Pak Samili sambil tersenyum, kali ini lebih lebar. "Bayarannya lumayan, dan ada rumah buat kalian tinggalin." Tanpa berpikir panjang, Junaedi pun berkata, "Wah, kebetulan banget ini, Pak. Kontrakan kami hampir habis, dan pekerjaan juga susah belakangan. Kami ambil deh kerjaan ini." Mereka pun mengikuti Pak Samili melewati jalan setapak yang membentang di antara sawah, hingga tiba di sebuah jembatan kecil yang melintang di atas sungai. Air sungai mengalir tenang, namun suasana di sekitarnya terasa agak sepi dan sunyi, membuat Junaedi dan Yono sedikit merinding. Setelah menyeberangi jembatan, akhirnya mereka sampai di peternakan yang dimaksud. Peternakan itu tampak luas dengan deretan kandang-kandang sapi yang berjajar rapi di sepanjang area. Di beberapa sudut,
berdiri pohon-pohon besar yang terlihat kokoh, pohon nangka dan pohon waru. Daunnya rindang, membuat tempat itu tampak teduh, tapi juga agak gelap. Junaedi sempat melihat beberapa buah nangka yang menggantung di pohon, membuatnya berpikir, wah, lumayan nih kalau nanti ada yang matang. Bisa buat makan gratis. Namun, keheningan di peternakan itu terasa aneh. Tak ada satupun sapi yang terlihat, padahal tempat ini seharusnya penuh dengan ternak. Sapi-sapi sudah dikirim keluar semua. Nanti akan dikirim kembali kalau ada pekerja yang tinggal di sini. Jelas Pak Bambang sambil menyerahkan kunci kepada Junaedi dan Yono. Keduanya menerima kunci dan uang muka sebesar Rp500.000 yang diserahkan Pak Samili dengan senyum penuh keyakinan. Uang itu cukup untuk membuat mereka semangat, apalagi saat ini mereka memang sedang butuh pekerjaan dan tempat tinggal. Kalau begitu, kami pulang dulu buat ambil barang-barang, Pak. Nanti setelah maghrib, kami kembali lagi, kata Junaedi dengan sopan. Pak Samili hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu mengangkat jempol tanda setuju. Junaedi dan Yono pun melangkah kembali menuju warung kopi di pinggir jalan tempat mereka tadi bermain catur. Sesampainya di warung, mereka segera melunasi hutang-hutang yang sempat tertunda. Penjaga warung, seorang pria parubaya yang sudah kenal baik dengan mereka, mengerutkan dahinya saat mendengar kabar bahwa mereka akan bekerja di peternakan itu. Di peternakan sapi? Tanya penjaga warung itu dengan nada yang aneh, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Junaedi dan Yono saling pandang, tapi mereka tak terlalu menghiraukan ucapan itu. Mereka hanya ingin cepat pulang, bersiap-siap, dan memulai pekerjaan baru yang sudah dijanjikan. Setelah maghrib, Junaedi dan Yono kembali menuju peternakan. Langit mulai gelap, dan hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyergap tubuh mereka saat memasuki gerbang peternakan. Namun, keduanya mengacuhkannya, masih terlalu bersemangat dengan pekerjaan baru yang menjanjikan ini. Rumah penjaga yang akan mereka tempati terletak di sisi area peternakan, sebuah bangunan sederhana namun cukup luas untuk berdua. Setelah membereskan barang-barang dan memastikan rumah dalam kondisi bersih, mereka mulai berkeliling ke area kandang yang kosong. Kandang-kandang itu tampak besar dan berderet panjang, gelap dan sepi. Hanya suara angin malam yang sesekali terdengar, seolah membisikkan sesuatu yang tak jelas. Mereka mengecek satu persatu kandang, mencoba membayangkan bagaimana tempat itu akan terlihat jika sapi-sapi sudah kembali. Namun, semakin malam, suasana semakin mencekam. Sekitar pukul 10 malam, setelah merasa lelah berkeliling, mereka kembali ke rumah penjaga. Yono yang sudah mulai merasa mengantuk mengeluh, "Jun, gue tidur duluan ya, capek banget." "Ya udah, tidur sana, gue masih mau ngerokok dulu, sekalian ngopi," Junaedi menjawab sambil tetap duduk di depan rumah, menikmati sisa kopi yang masih hangat. Yono pun masuk ke dalam, meninggalkan Junaedi sendirian di teras yang remang-remang. Suasana di sekitarnya begitu hening, hanya suara serangga malam yang menemani. Sambil menghisap rokoknya dalam-dalam, Junaedi mengarahkan pandangannya ke area peternakan. Namun, di antara pohon nangka yang berdiri di belakang salah satu kandang, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang sepertinya tak seharusnya ada di sana. Matanya terpaku pada sebuah benda putih yang tampak tergantung di salah satu cabang pohon nangka. Junaedi menyipitkan matanya, mencoba memastikan apa yang dia lihat. "Ah, mungkin itu nangka yang dibungkus karung putih," gumamnya pelan, sambil tersenyum kecil membayangkan buah matang yang mungkin bisa dipetik esok hari. Namun,
Saat dia berdiri dan mulai berjalan mendekat dengan senter di tangan, tiba-tiba benda putih itu bergerak perlahan. Junaedi menghentikan langkahnya. Bulir-bulir keringat dingin mulai muncul di dahinya meski udara terasa begitu dingin. Saat senter menyorot benda itu lebih jelas, dia bisa melihat itu bukan karung. Di dalam bungkusan putih itu, muncul wajah yang hitam gosong. Kulitnya seperti terbakar, dengan tulang tengkorak yang terlihat menyembul dari balik kulit yang sudah hancur. Matanya merah menyala, memandang lurus ke arah Junaedi, dan giginya yang hitam mencuat tanpa bibir, membuat tampangnya begitu mengerikan. Junaedi membeku di tempat. "Pocong," bisiknya nyaris tak terdengar. Tenggorokannya tercekat, sementara kakinya tak mampu bergerak. Pocong itu bergerak, bukan hanya menggantung, tapi mulai melompat ke arah Junaedi dengan kecepatan yang tak masuk akal. Junaedi tersentak panik, berbalik dan lari sekuat tenaga menuju rumah penjaga. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu, mencoba membuka, namun terasa berat. Suara langkah lompat pocong itu terdengar semakin dekat, membuat detak jantung Junaedi berpacu lebih cepat. Akhirnya, pintu terbuka. Dia menerobos masuk, langsung menuju kamar di mana Yono sedang tidur nyenyak. "Yono, bangun, bangun!" Junaedi mengguncang tubuh Yono dengan panik. Suaranya bergetar ketakutan. Yono yang masih setengah tidur membuka mata dengan bingung. "Ada apa, Jun? Ngapain ganggu tidur gue?" Tapi Junaedi hanya bisa terengah-engah, tak mampu menjelaskan dengan kata-kata. Teror yang baru saja dia alami terasa terlalu nyata, dan suara lompatan pocong itu masih terngiang-ngiang di telinganya. "Pocong, gue lihat pocong di belakang kandang. Di pohon nangka." Dia lompat-lompat. "Yon, makin dekat." Junaedi berusaha berbicara, tapi suaranya bergetar hebat, nyaris tak bisa keluar dengan jelas. Ketakutannya begitu nyata. Yono yang masih setengah sadar, langsung tersentak bangun dari tidurnya. Tubuhnya kaku saat dia mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Junaedi. "Apa? Pocong? Lo beneran lihat pocong?" Mereka berdiri di tengah ruangan. Seluruh indera mereka siaga, telinga mereka menangkap setiap suara di luar. Awalnya, hanya ada keheningan yang begitu mencekam. Namun, perlahan, suara gesekan aneh mulai terdengar, seperti kain yang terseret di atas tanah. Suara itu kian mendekat, membuat jantung mereka berpacu lebih cepat. Detak jantung terasa menggema di telinga mereka, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Dan saat itulah pintu depan mulai berderit pelan. Mereka berdua saling menatap, wajah pucat, tak sanggup bergerak. Pintu terbuka sedikit demi sedikit, mengeluarkan suara yang memekik di tengah keheningan. Bayangan gelap tampak muncul di balik celah pintu yang semakin melebar. Junaedi tak mampu menggerakkan tubuhnya. Bahkan untuk berteriak pun dia merasa suaranya tercekik. Sosok pocong itu kini berdiri di ambang pintu. Tubuhnya terbungkus kain kafan kotor. Wajahnya yang gosong dan mengerikan terlihat jelas di bawah cahaya remang-remang. Wajah itu menyeringai, tanpa bibir, hanya deretan gigi hitam yang tampak mencuat dari tengkoraknya. Mata merahnya berkilat-kilat, menatap langsung ke arah mereka berdua dengan tatapan kosong yang seolah-olah siap mencabut nyawa siapa saja yang melihatnya. Yono yang melihat sosok itu untuk pertama kalinya langsung berteriak keras. Suara teriakannya menggema di seluruh ruangan. Namun, tak butuh waktu lama sebelum tubuhnya jatuh ke lantai dengan keras. Pingsan. Melihat Yono tak sadarkan diri, ketakutan Junaedi semakin menjadi-jadi. Napasnya semakin berat,
tubuhnya gemetar hebat, dan otaknya seolah berhenti bekerja. Sosok pocong itu kini melangkah semakin dekat. Langkahnya berat tapi pasti, hingga akhirnya berdiri tepat di depan pintu kamar mereka. Junaedi hanya bisa menatap dengan mata yang membelalak penuh horor. Kakinya lemas, tubuhnya seolah tak lagi mau bergerak. Jantungnya serasa hendak meledak, dan dunia di sekelilingnya berputar. Ketakutan yang begitu mencekam akhirnya membuat tubuhnya menyerah. Pandangannya menggelap, dan ia pun terjatuh, pingsan, menyusul Yono. Pagi itu, sekitar jam 8, Junaedi terbangun dengan kepala masih terasa berat. Di sampingnya, Yono tampak menggoyang-goyangkan bahunya, membangunkannya dengan wajah yang pucat. "Bangun, Jun, kita harus keluar dari sini," desis Yono, suaranya serak. Dengan masih setengah sadar, mereka berdua bergegas meninggalkan kamar penjaga peternakan. Tubuh mereka terasa lelah dan dingin, tapi ketakutan yang menguasai hati mereka membuat mereka bergerak cepat. Mereka melewati jembatan di atas sungai yang mengalir tenang, namun suara air seolah tidak terdengar oleh mereka, karena pikiran mereka masih terbayang sosok pocong yang menghantui malam sebelumnya. Setelah beberapa menit berjalan dengan langkah tergesa, mereka tiba di warung kopi tempat mereka biasa nongkrong. Penjaga warung, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, memperhatikan mereka dengan tatapan aneh. Melihat Junaedi dan Yono tampak begitu ketakutan, ia tanpa bertanya langsung menyodorkan segelas air putih. "Minum dulu. Kenapa kalian tampak pucat begitu?" tanyanya dengan nada khawatir. Sambil menenggak air putih, Junaedi mulai bercerita. Ia menjelaskan semuanya. Dari saat mobil Kijang Merah datang, pertemuan mereka dengan Pak Samili dan Pak Bambang, hingga kejadian mengerikan di peternakan sapi tadi malam. Setiap detail ia ceritakan. Suaranya gemetar saat menyebutkan sosok pocong yang mendatangi mereka. Penjaga warung mendengarkan dengan seksama, tapi wajahnya semakin lama semakin berkerut penuh kebingungan. Setelah Junaedi menyelesaikan ceritanya, penjaga warung itu hanya terdiam sesaat, lalu melongo, tampak sulit percaya. "Mobil Kijang Merah," gumamnya, "kemarin gak ada mobil yang menepi di sini. Saya ada di sini seharian. Saya nggak lihat mobil apa-apa." Junaedi dan Yono saling berpandangan, bingung dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Kalian," lanjut penjaga warung, suaranya semakin rendah, sedang main catur waktu itu, lalu tiba-tiba pergi begitu saja. Datang cuma buat bayar kopi dan bilang mau kerja di peternakan itu. Tapi nggak ada mobil, nggak ada Pak Samili atau siapapun yang kalian bilang. Kata-katanya mengambang di udara, membuat Junaedi dan Yono makin bingung dan takut. Mereka jelas ingat kejadian kemarin, mobil Kijang Merah, Pak Samili dengan topi koboi, dan Pak Bambang yang memberi mereka pekerjaan. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang kabur. Seolah kenyataan yang mereka alami berbeda dari yang mereka ceritakan. Yono dan Junaedi saling berpandangan, keraguan mulai menjalari pikiran mereka. Namun, yang membuat mereka benar-benar tersentak adalah saat penjaga warung melanjutkan perkataannya. "Pak Samili dan Pak Bambang, kalian bilang ketemu mereka?" tanya penjaga warung dengan nada lebih serius. Junaedi mengangguk, "Iya, mereka yang kasih kerjaan buat jaga peternakan." Penjaga warung itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kalian mungkin belum tahu, Pak Samili itu dulunya mandor di peternakan itu, dan Pak Bambang pemiliknya. Tapi mereka berdua sudah meninggal setahun yang lalu." Junaedi dan Yono terdiam, wajah mereka memucat. "Meninggal?"
Tanya Yono dengan suara parau. Iya, mereka tewas dalam kebakaran besar yang melahap peternakan itu. Sejak tragedi itu, nggak ada lagi yang berani tinggal di sana. Beberapa kali ada yang coba kontrak peternakan itu untuk usaha. Tapi, mereka semua pergi setelah 2 hari. Selalu ada kejadian aneh. Kata-kata penjaga warung itu menggantung di udara, membuat suasana di warung menjadi lebih mencekam. Yono dan Junaedi sama sekali tidak menyangka bahwa mereka telah berurusan dengan sosok-sosok yang sudah lama meninggal. Ketakutan semakin mencengkeram mereka, seolah-olah dinginnya angin pagi berubah menjadi bisikan-bisikan dari dunia lain, mengingatkan mereka pada teror yang baru saja mereka alami. Terima kasih telah mendengarkan cerita Bayaran dari Orang yang Sudah Mati bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.